Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Y. Ya kan, hari ini gua pengen ngeliat klasmen sementara gitu kan dari LKI. Ya, mungkin lu baru denger ya kan, LKI itu adalah singkatan dari Liga Korupsi Indonesia gitu ya. Jadi ini liga ini khusus kompetisi masalah korupsi gitu kan, dari mulai paling besar sampai paling kecil ya kan. Dan ini berikut beberapa klub gitu kan daripada yang mengikuti kompetisi LKI ini ya kan, Liga Korupsi Indonesia. Pertama di urutan pertama gitu kan, masih ada kasus PT Asabri ya kan, yang berpotensi merugikan negara itu sebesar 16 triliun gitu kan. Jadi gue tadi lihat di berita ya kan, potensi kerugian dari kasus korupsi PT Asabri ini adalah 16 triliun gitu kan. Itu menurut BPK gitu. Nah, ini PT Asabri ini menjadi urutan pertama di dalam Liga Korupsi Indonesia gitu kan. Asabri itu adalah badan usaha milik negara juga ya kan, BUMN. Dia di bidang apa sih namanya, asuransi TNI, Polri gitu kan, pensiunan gitu. Oke, itu urutan pertama dari klasmen sementara ya. Yang menduduki peringkat pertama adalah kasus korupsi PT Asabri ya kan, di dalam Liga Korupsi Indonesia ini. Oke, yang kedua adalah PT Jiwasraya. Jadi kasus korupsi PT Jiwasraya, klub ini menduduki peringkat kedua gitu kan, karena nominal kerugian negara itu hampir 14 triliun gitu, atau lebih spesifikasinya adalah 13,7 triliun gitu kan. Jadi kasus korupsi PT Jiwasraya ini menduduki peringkat kedua gitu kan. Oke, lanjut nomor 3, kasus bailout Century ya. Ini di zaman kalau nggak salah Presiden SBY gitu kan. Ini orang banyak yang bilang bahwa kerugian Century ini ya kan hampir 6,7 triliun. Tapi tadi gue baca ya kan di berita online, menurut Badan Pengawas Keuangan ya kan atau BPK, itu kerugian negara akibat kasus korupsi di Century itu adalah 7,4 triliun, bukan 6,7 triliun ya. Jadi kasus Century ini yang merugikan negara 7,4 triliun itu berada di peringkat ketiga dari Liga Korupsi Indonesia. Dan sekarang yang nomor 4, klasmen nomor 4 diduduki oleh kasus Pelindo 2 ya. Kalau Pelindo 2 itu kalau nggak salah di zaman SBY, cuman periode pertama Jokowi baru terungkap kan, kalau nggak salah ya. Itu kerugian negara akibat kasus korupsi pengadaan apa namanya, Pelindo itu dulu alat-alat berat kan, kayak doser biku, kren segala macem ya kan. Itu kerugian negara hampir 6 triliun ya, kerugian negara hampir 6 triliun ya kan, karena korupsi di PT Pelindo 2 ini gitu. Oke, yang nomor 5 ada kasus yang belum lama, yaitu adalah Bupati Kota Waringin Timur ya. Ini mungkin tidak terlalu viral ya kan, cuman nominalnya ini yang bikin wah ya kan. Kerugian negara hampir 6 triliun, atau lebih tepatnya 5,8 triliun ya, kerugian negara akibat kasus korupsi yang melibatkan Bupati Kota Waringin Timur. Memang ini korupsi ini tidak begitu viral gitu kan, cuman nominal ya gitu yang membuat orang kaget, sekelas bupati gitu. Oke, lanjut di urutan nomor 6 ya, itu ada kasus BLBI ya kan. Jadi BLBI itu apa ya, sejenis kayak Century gitu, dana talangan kan. Itu kerugian negara hampir 4,5 triliun kan, bukan hampir sih, lewat gitu kan, 4,58 triliun. Ini di zaman Ibu Megawati jadi presiden kan kasus ini. Nah, di urutan ketujuh ya kan,
yang menempati posisi ketujuh dari LKI ini, ya kan, yaitu adalah kasus yang melibatkan orang nomor satu di DPR, ya, yaitu adalah kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik, ya kan. Ini sebenarnya kasus yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun ini, itu sebenarnya orang pada saat itu viralnya bukan karena nominalnya ya yang sangat banyak ini, tapi karena ada adegan di mana tersangkanya itu nabrak tiang listrik terus benjol segede bakpao kan, itu kan ramai itu ya. Oke, di urutan 8 ya kan, atau terakhir daripada urutan klasemen sementara gitu kan di Liga Korupsi Indonesia ini adalah kasus Hambalang. Ya, kasus Hambalang ini kalau nggak salah kasus di Bogor, pengadaan atau pembuatan arena olahraga, ya. Ini kerugian negara hampir, atau lebih tepatnya adalah 700,6 miliar rupiah. Itu adalah kerugian yang sangat fantastis pada zaman SBY itu kan. Dan ketika kasus Hambalang ini berapa banyak tuh Demokrat yang ditangkepin KPK. Jadi oke, Hambalang ini adalah peringkat terakhir ya, yaitu adalah peringkat 8 untuk sementara gitu kan daripada Liga Korupsi Indonesia ini, ya kan. Jadi Liga Korupsi Indonesia ini adalah setiap kalau Liga Indonesia mungkin Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol itu setahun sekali ya. Kalau Liga Korupsi Indonesia ini juaranya ditentukan adalah setelah 5 tahun sekali gitu kan. Oke, mungkin teman-teman, sahabat, ya kan, saudara punya klub-klub yang lebih hebat gitu kan, atau mungkin ada banyak klub-klub yang terlewat oleh Bos Iwai gitu kan. Nah, jadi ini adalah awal daripada peringkat pertama masih dipegang oleh ET Asabri ya, 16 triliun potensi kerugian negara ya. Oke, mungkin teman-teman punya klub-klub favorit ya kan, atau mungkin kita bisa bikin prediksi ke depan mungkin ada beberapa klub yang akan menggusur peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, ya kan, nggak tahu. Nah, mungkin nanti Bos Iwai akan tambahkan ya kan klub-klub mana lagi gitu kan yang terkait dengan kompetisi Liga Korupsi Indonesia. Oke, untuk hari ini hanya itu saja yang ingin Bos Iwai bicarakan, ya kan, mengenai Liga Korupsi Indonesia ini atau LKI, ya kan. Kalau sahabat punya klub-klub yang terlewatkan oleh Bos Iwai, mohon tulis di komentar. Oke, hanya itu yang ingin Bos Iwai sampaikan untuk saat ini. Mungkin besok dilanjut lagi. Selebihnya, kurang lebihnya dalam kata-kata Bos Iwai mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan ya.